Pemirsa, kasus kecelakaan akibat jalan rusak di Pandeglang, Banten yang menyebabkan penumpang ojek meninggal dunia akhirnya berakhir damai dan dihentikan. Meski demikian, pengemudi ojek Al-Amin tetap melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Pandeglang. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Raden Elang Mulyana, kuasa hukum Al-Amin. Selamat malam, Mas Raden. Ya, selamat malam, Mbak. Baik, Mas Raden, kasus klien Anda akhirnya berakhir damai lewat mekanisme restoratif justice. Jadi benar ya bahwa laporan terhadap klien Anda sudah dicabut dan tidak ada lagi proses hukum terhadap Al-Amin? Ya, benar, Mbak. Jadi proses hukumnya tadi sudah digelar di Polda Banten. Kami mengapresiasi, berterima kasih terhadap Polda Banten yang secara profesional dan objektif melihat perkara ini. Semua mengupayakan bahwa ini di restoratif justice atau istilahnya damai di KUHP itu ada istilah pemulihan dalam bentuk keadaan agar para pihak ini mendapatkan hak-haknya seperti itu, Mbak. Oke, bagaimana akhirnya bisa tercapai restoratif justice setelah sebelumnya Anda mengatakan bahwa klien Anda sudah ditetapkan sebagai tersangka di Polres Pandeglang? Ya, jadi para pihak sudah berdamai karena ini memang asas musyawarah ya yang dituangkan dalam surat musyawarah tanggal 24 Februari kemarin. Para pihak sepakat tidak untuk saling menuntut dan ini murni memang karena musibah kecelakaan. Untuk itu tidak akan melakukan pelaporan saling lapor lagi sehingga upaya perdamaiannya dalam proses pidana di Polres ini dihentikan dan pihak Polda sebagaimana bidang hukum Polda Banten akan menghentikan atau meng-SP3-kan proses perkara ini. Seperti itu, Mbak. Oke, jadi diambil alih oleh Polda Banten, tapi saya ingin klarifikasi, Mas Raden. Sebetulnya klien Anda ini sempat ya ditetapkan sebagai tersangka di Polres Pandeglang karena Polda Banten mengatakan tidak ada penetapan tersangka. Yang mana yang benar? Ya, jadi memang pada saat itu tahapannya memang masih dalam proses penyelidikan, belum tahap ke penetapan tersangka. Jadi pihak keluarga pada saat itu meminta saya untuk meminta tolong karena pada saat itu akan segera disidangkan. Keterangan yang kami dapatkan dari pihak keluarga klien kami karena sudah di BAP dan wajib lapor. Kami akhirnya mengupayakan membuat surat permohonan untuk diupayakan restoratif justice karena kami mengingat melihat proses klien kami ini adalah sama-sama korban kecelakaan akibat jalan rusak di daerah Pandeglang, tepatnya di Garutanjak seperti itu, Mbak. Oke. Jadi setelah dicek benar-benar ternyata belum ada penetapan tersangka. Ya, betul. Oke, baik. Mas Raden, kasus pidana klien Anda kan sudah berakhir dengan restoratif justice. Tetapi benarkah bahwa Anda dan klien Anda tetap akan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Pandeglang? Iya, betul, Mbak. Jadi kami untuk pidananya ini udah islah atau damai, tapi kami tetap mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum karena ini bentuk tanggung jawab daripada pemerintah itu sendiri. Pertama yang kami gugat adalah Gubernur Banten, Bupati Pandeglang, Dinas PUPR, dan Dinas Perhubungan. Karena korban laka lantas ini cukup sering dan pembiaran dari pemerintah itu tidak ada perbaikan atau pemeliharaan yang tepat sehingga banyak korban. Jadi kami mengajukan dengan tuntutan 100 miliar rupiah terhadap pemerintah. Untuk kita bagikan, kita bangun jalan sendiri karena pemerintah daerah ini lalai dan tidak istilahnya tidak berhasil membuat jalan ini bagus seperti itu. Jadi tujuan akhirnya ganti rugi 100 miliar, kemudian uang tersebut akan digunakan untuk memperbaiki jalan-jalan yang rusak, begitu? Ya, betul. Oke, dari pemerintah Pandeglang maupun dari Pemprov Banten mengatakan juga sudah siap untuk menanggapi gugatan ini. Yang Anda siapkan dari pihak Anda apa? Tentunya bukti-bukti hukum yang sudah kami siapkan. Pertama, pada saat kejadian kecelakaan, saksi juga ada, bukti foto, bukti video. Dari yang sudah kita kumpulkan, dan jalan-jalan lubang ini sudah ada buktinya, kita akan mengajukan segera karena konsep dalam gugatan perbuatan melawan hukum itu adalah bentuk kerugian di pasal 1365 KUH Perdata di Undang-Undang Lalu Lintas, Undang-Undang Jalan juga mengakomodir kepentingan daripada orang yang mengalami atau menjadi korban kecelakaan atau kelalaian yang diakibatkan oleh peran serta pemerintah lalai ini bisa mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri. Seperti itu, Mbak.
Baik kalau begitu. Mas Raden Elang Mulyana, kuasa hukum dari tukang ojek pangkalan Al-Amin, terima kasih atas waktunya di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.